Kalau gue nggak bisa dapat duit dari customer, siapa customer paling besar di dunia? Jawabannya, pemerintah. Jadi OpenAI yang ngelakuin 2 taruhan gede. Taruhan pertama, Pentagon. Kalian tahu lah itu badan buat apa. Ini sebenarnya yang agak gue kurang suka ya. Di Januari 2024, diem-diem OpenAI itu ngapus satu kalimat di usage policy mereka. Selama itu kalimatnya bilang gini, mereka ngelarang teknologi mereka dipakai untuk tujuan militer. Tiba-tiba mereka klarifikasi, udah nggak ada lagi nih kalimatnya. Tapi beberapa bulan kemudian, OpenAI mulai masuk ke project pertahanan. Dan yang viralnya nyampe ke gue itu di Februari 2026. Deal yang bikin dunia tech itu gempar. Ada kontrak rahasia sama Pentagon. Dan ini confidential banget nih. Sebelumnya yang dapat tuh Cloud, Anthropic. Tapi ditolak karena nggak mau AI-nya dipakai buat memata-matai orang. Anthropic mundur, ya masuk OpenAI. Ya kalian bisa mikir sendirilah etikanya di mana. Tapi yang lebih penting, kalau secara financial, ini tuh genius. Karena duit dari pemerintah, kontrak pemerintah, itu tuh recurring revenue yang guaranteed. Sudah pasti dibayar. Bukan kayak kita-kita nih, kalau kita subscribe ke AI, bisa cancel kapan aja. Jadi ini cara pamungkasnya ChatGPT buat ngestabilin pendapatan. Tapi yang gue kurang seneng, misi awalnya ChatGPT itu AI for the benefit of all humanity. Bilangnya ada pagar, nggak boleh dipakai buat senjata otonom. Nggak boleh buat surveillance warga. Tapi ya, kejadiannya kayak gini. Dari tadi gue bahas tuh baru taruhan satu loh. Taruhan kedua, dan ini yang wow banget nih. Perusahaannya mau IPO. Orang mikir ya kalau perusahaan IPO tuh setidaknya udah lebih sehat dikit lah. Tapi kalau situasi perusahaan kayak gini, ini tuh bukan sehat. Tapi mereka pindahin beban kerugian dari investor, private ya, ke investor publik, pasar saham. Targetnya di akhir tahun ini dengan nilai perusahaan $1 triliun. Ironisnya, CFO-nya sendiri, orang finance nomor satunya, secara private tuh udah bilang, tundalah IPO-nya sampai 2027. Karena perusahaan belum memenuhi standar pelaporan keuangan perusahaan publik. CEO-nya mau ngegas, CFO-nya minta ngerem, dan konflik ini bocor di media. Karena kalau dia bener-bener IPO dengan valuasi $1 triliun, artinya nilai perusahaannya 40 kali lipat dari pendapatan. Facebook aja pas IPO 2012 itu 26 kali lipat. Uber 7 kali lipat. Nvidia, perusahaan yang paling mahal di industri chip, 22 kali lipat. Dan ironisnya lagi, ada bank HSBC. Dia ngitung, bahkan setelah IPO, OpenAI masih butuh duit $200 miliar sampai 2030. What the f***? Artinya duit IPO ini bukan buat bayar utang lama, tapi buat biayai kerugian yang bakal datang nanti. Jadi ini game nyari-nyari duit nih, karena sirkular ekonominya udah mulai nggak cukup. Satu hal yang menyeramkan, di 27 April 2026, OpenAI itu ngakhirin kontrak eksklusivitas sama Microsoft, biar Amazon, Google, Oracle itu bisa bebas masuk, biar bisa dapat duit-duit baru nih. Nggak cuma sampai sana, 4 Mei 2026, seminggu setelah deal Amazon kelar, OpenAI langsung finalisasi joint venture, $4 miliar sama TPG, Brookfield, Bain Capital, Advent. Buat yang nggak ngerti, pas dia putus sama Microsoft, dia langsung buka pintu ke tempat lain. Aduh, kalian kalau nonton sampai sini, kalian tahu loh, ini tuh kayak main catur politik yang gila banget. Dan ada dramanya. Kenapa dia putusin kontrak sama Microsoft? Di Februari tahun ini, mereka mau ngedeal $50 miliar sama Amazon, tapi ditolak. Udahlah, ribet lah ini. Ada harganya putus kontrak ini loh. Microsoft nggak perlu bayar revenue share ke OpenAI, tapi OpenAI tetap harus bayar 20% ke Microsoft sampai 2030. Untung atau rugi. Makanya IPO ini sebenarnya sesimpel ya butuh duit lagi. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya?